Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke, sesuai dengan apa yang saya katakan kemarin di parodi Wong Jos seri kedua, saya berjanji kepada teman-teman untuk menampilkan dan mendatangkan seorang bintang tamu yang mana beliau sangat expert dalam bidang repair building ya. Yaitu bagaimana caranya untuk memperbaiki gedung yang mau roboh atau gedung yang bermasalah. Oke. Eh, Langsung saja saya akan ulik-ulik ilmunya. Saya akan mendatangkan narasumber yang mana beliau dari jauh-jauh datang dari Surabaya. Oke, langsung saja saya hadirkan bintang tamunya. Berikut Pak Taufikur Rahman. Oke, silakan Taufik. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Oke Pak Taufik, gimana kabarnya Pak Taufik? Sehat? Alhamdulillah. Siap, Oke, Pak. Alhamdulillah sehat. Monggo silakan duduk Pak. Iya, Pak. Oke, silakan duduk. Gimana Pak perjalanannya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak ya. Macet, Pak ya. Oh macet ya. Gas pedal, gas pedal, gas pedal. Oke Pak, maaf sebelumnya ya kita di sini mau mengupas ilmu dari Bapak. Mungkin Bapak mau memberikan apa itu masukan-masukan kepada kita yang masih senior lah Pak ya, karena Bapak udah senior banget dan kita masih junior lah Pak, levelnya masih tinggi dalam bidang repair. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak bagaimana caranya untuk memperbaiki gedung-gedung yang bermasalah di Jakarta ini Pak ya. Oke, sebagai pembukaan awal, Bapak bisa ceritakan apa itu asal mula Bapak menggeluti bidang ini gimana sih Pak? Dulunya Pak gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan sama kita Pak. Iya, Awal Pak. mulanya Pak. Terima kasih Pak Saiful atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Oke, iya. Suatu kehormatan bisa hadir di channel Bapak ini, Pak. Iya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin saya bisa sedikit kasih gambaran ya. Kenapa ada ilmu repair itu Pak ya? Iya, mungkin bisa diceritakan, Kenapa Pak. ada ilmu repair building? Karena memang peradaban manusia kan memang sebetulnya udah sangat luas sekali Pak ya. Manusia sudah bisa bikin jalan, sudah bisa bikin gedung, sudah bisa bikin bendungan. Itu mungkin dari zaman nenek moyang kita peradaban manusia sudah tinggi sekali. Nah, itu kan manusia baru bikin. Nah, dengan berjalannya umur bangunan tersebut pasti ada semacam kerusakan, namanya bangunan Pak ya, namanya barang kan pasti ada hausnya ya. Iya. Apalagi dengan dimakan oleh usia. Nah, jadi kemudian orang mulai mendalami gimana caranya supaya bangunan rusak itu bisa difungsikan kembali seperti bangunan itu baru kembali, tapi dengan biaya yang lebih murah karena kan dia tidak membangun ulang, Iya. tapi hanya memperbaiki atau merepair atau ibaratnya ya memperkuat lah Pak ya. Memperkuat ya. Memperkuat bangunan tersebut. Jadi dari segi biaya dia jauh lebih ekonomis daripada harus membangun baru. Jadi itu mungkin awal mula kenapa ada ilmu Repair ini, building, Pak, ya? building Oh, repair repair itu building, Pak iya. Awal mulanya seperti itu dari segi mungkin orang melihat dari segi ekonomisnya biar lebih ekonomis gitu. Tapi Pak. itu Pak ya, sebelum gedung dibangun itu dari pihak owner tuh apakah sudah ada perhitungan perkuatan terlebih dahulu apa gimana sehingga meskipun gedung itu sudah dihitung dengan perkuatan dengan beban sekian tapi masih ada kerusakan itu sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan rusak itu apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya Pak. Jadi biasanya kenapa gedung itu perlu di-repair itu ada beberapa faktor dan penyebabnya Pak ya. Iya. Mungkin salah satunya pertama mungkin dari desainnya. Dari desain kan ada konsultan yang menghitung. Tapi kadang desain itu ada yang miss atau mungkin ada yang kelupaan, namanya manusia Bang ya. Iya. Nah, manusia menghitung mungkin ada yang sedikit kelupaan atau sedikit miss. Itu yang menyebabkan kemungkinan bangunan tersebut kurang bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Itu penyebab pertama dari faktor desain Bang ya. Kemudian yang kedua biasanya yang terbesar ini dari faktor
pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan di lapangan. Biasanya kan ada pemborong atau kontraktor. Contohnya seperti apa contohnya, Pak? Contohnya kan namanya pemborong kan pasti memang pemborong itu kan dia punya ahli ya, tenaga ahli yang dia memang expert di bidang bangunan, Bang ya. Iya. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan nggak mungkin kan orang yang ahli tersebut langsung terjun ke lapangan. Ya. Pasti dia mendelegasikan kepada Wakilnya. yang kita sebut tukang atau kuli di lapangan, Kenal yang juga. mayoritas kan minim pendidikan. Iya. Nah, itu kadang ada miss penyampaian dari tenaga expert, tenaga ahlinya ke tukang di lapangan, ada mungkin penjelasannya bagus tapi nangkapnya kurang bagus. Jadi pelaksanaan di lapangan sering ada kesalahan tersebut. Kayak misalkan yang banyak terjadi di lapangan kan waktu ngecor ditambahin air. Contohnya seperti apa? Contoh yang Umum itu, Pak, ya? banyak ya. Contoh yang umum ya. Waktu ngecor tambahin air, kemudian waktu ngecor besi diinjak-injak. Jadi kan besi yang harusnya itu jaraknya sekian senti dari bottom, dia karena diinjak bisa turun, besinya itu sangat berpengaruh terhadap kekuatan bangunan tersebut. Contoh kecilnya seperti itu, dan banyak faktor yang lain, Bang. Jadi misalkan salah pemasangan atau salah apa, itu banyak faktor. Itu yang kedua. Terus yang ketiga biasanya itu karena adanya perubahan fungsi bangunan. Ya, jadi mungkin awalnya bangunan itu buat rumah tinggal, buat ditempatin orang, buat tinggal biasa. Tapi di kemudian waktu karena keperluan atau karena bisnis atau karena apa, bangunan itu difungsikan menjadi gudang misalkan. Otomatis kan bebannya bertambah, Pak. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap bangunan tersebut, sehingga diperlukan ilmu perkuatan itu. Iya. Jadi mungkin 3 faktor ini mungkin penyebab terbesar kenapa harus ada building repair, kenapa harus ada perkuatan struktur itu, Pak. Mungkin. Sekarang yang saya mau tanyakan kepada Bapak itu, yang biasa Bapak lakukan untuk memperbaiki gedung yang sudah bermasalah itu dengan metode-metode apa saja sih, Pak, yang biasanya Bapak lakukan terhadap gedung yang sudah bermasalah itu, Pak? Ya mungkin bisa diceritakan dari awal mau diperbaiki itu harus apa ada langkah, dicek dulu dari lapangan, setelah itu dikerjakan di lapangan, gimana sih, Pak? Ya. Mungkin penjelasannya, Pak. Baik, Pak. Jadi kebanyakan Pak ya, gedung kan ada banyak, Pak. Ada bendungan, ada bandara, ada rel kereta api, ada jalan raya. Tapi kebanyakan yang memerlukan repair building ini kan biasanya gedung-gedung bertingkat. Ya mungkin kita difokuskan ke bangunan gedung dulu aja, Pak ya. Ya, gedung sebelum membahas bertingkat. yang lain-lain tadi tuh, Pak ya. Betul. Nah, gedung bertingkat itu secara umum gedung itu dibagi menjadi 2 bagian. Jadi yang pertama itu kan substructure. Substructure itu istilah gampangnya dari tanah ke bawah. Dari tanah ke bawah Itu biasa disebut substructure. Kemudian dari tanah ke atas itu biasa disebut upper structure. Nah, untuk perbaikan gedung memang langkah awal pertama yang harus kita lakukan yaitu investigasi dulu, Pak ya. Investigasi, kemudian gedung itu seperti apa, kondisi existingnya, mutunya seperti apa. Nah, kalau untuk substructure biasanya kan ada yang umum sondir boring itu, Pak. Kemudian ada lagi yang georadar, GPR, orang bilang georadar, geopenetrating radar. Itu yang umum dipakai untuk investigasi substructure. Ya. Kalau upper structure jauh lebih kompleks karena dia kan elemen strukturnya jauh lebih banyak. Jadi untuk investigasinya banyak digunakan untuk mutu beton itu banyak hammer test atau core drill. Kemudian untuk mengetahui mutu tulangan ada scan bar segala macam. Kemudian untuk mengetahui korosi, untuk mengetahui tingkat kelapukan beton, banyak itemnya, Pak. Banyak itemnya. Jadi setelah
investigasi itu kemudian kita kan mengetahui kondisi aktual dari Bangunan gedung itu ya. tersebut, aktualnya bangunan seperti apa. Nah, kemudian kita gedung itu mau diperkuat seperti apa. Maksudnya misalkan dia ada perubahan beban, kemudian kita analisa dengan menggunakan pembebanan yang baru. Jadi gedung itu perkuatannya seperti apa gitu, Pak. Jadi harus kita ketahui dulu kondisi aktual dari gedung tersebut. Baru bisa kita analisa selanjutnya. Berarti kalau untuk substructure itu udah melingkupi kayak itu Pak ya, tanah, terusan kayak pancang atau forpel gitu Pak ya? Iya. Jadi untuk mengetahui kalau misalkan pancang dari GPR tuh bisa ketahuan dia ukurannya berapa pancangnya, kemudian kedalamannya berapa pancangnya gitu Pak. Jadi terus kemudian digabungkan dengan sondir boring yang bisa mengetahui lapisan-lapisan tanah itu apa saja. Kalau georadar itu bisa itu nggak Pak? Maksudnya bisa mengetahui isi jumlah tulangan dalam pancang atau forpel nggak Pak? Kalau georadar dia sifatnya hanya memancarkan gelombang gitu Pak ya. Cara kerjanya Pak itu Kayak radar-radar pesawat gitu. Jadi dia hanya mendeteksi di situ tuh kalau pancang kan dia mendeteksi bahwa di situ ada kayak batuan, beton kan kayak batuan di dalam tanah. Jadi membedakan antara ini tanah, ini batuan gitu aja Bang. Untuk radar, georadar. Jadi kalau sampai ke dalam tiang pancangnya itu nggak bisa. Dia cuma mendeteksi bahwa di situ ada pancang dengan ukuran sekian, dengan kedalaman sekian, cuma itu aja. Berarti untuk mengetahui jumlah tulangan pancang nggak bisa Pak ya untuk georadar Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Terus kalau untuk yang abstraktor itu Pak, yang abstraktor itu kayak tes-tes yang dilakukan itu apakah butuh tenaga ahli investigasi apa gimana Pak itu Pak? Kalau untuk yang maksudnya untuk yang tim investigasi sistem sendiri itu apakah orangnya itu khusus sendiri apa gimana Pak ya? Ya, yang pasti harus orang khusus Pak ya, karena kan itu harus setelah data di lapangan itu kan masih data mentah. Iya. Jadi data mentah kan harus sebagian kita bawa ke lab, sebagian kita harus analisa ulang dengan analisa computerized ya, dengan komputer. Jadi ya memang harus tenaga ahli karena yang bisa menganalisa kan harus tenaga ahli pasti Pak ya? harus tenaga ahli dan tenaga khusus tersebut gitu. Iya. Berarti kalau untuk kayak tukang-tukang nggak bisa ya, tukang-tukang bangunan biasa nggak bisa Pak ya? Wah ya kalau bicara bisa sih bisa, cuma secara bicara hasilnya itu saya nggak tahu hasilnya seperti apa itu Pak. Iya. Berarti setelah diinvestigasi gedung tadi itu, terus untuk langkah selanjutnya itu gimana Pak? Untuk langkah selanjutnya itu setelah kalau kiranya gedung itu setelah diinvestigasi itu hasilnya itu kurang kuat dengan beban yang ditopangi bangunan tersebut. Jadi langkah-langkah untuk agar bangunan tersebut itu kuat dengan dibebani sama beban yang baru, apa mungkin itu bangunannya itu ada penambahan lantai apa segala macam. Setelah diinvestigasi itu hasilnya bangunan existing itu kurang kuat, untuk langkah-langkah agar bangunan tersebut menjadi kuat itu gimana Pak ya? Metode-metode yang dilakukan apa aja Pak ya? Ya. Jadi gini Pak ya. Secara umum kita bicara secara umum Pak ya, perkuatan untuk struktur gedung itu ada 3 item, ada 3 macam perkuatan secara umum ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perkuatan namanya steel plate bonding. Jadi perkuatan dengan menggunakan steel, dengan menggunakan baja. Oh baja ya. Bisa menambahkan balok baja. Kemudian mungkin kolomnya bisa dibungkus dengan plat baja. Itu namanya perkuatan dengan steel, dengan baja. Yang pertama Pak ya. Dan yang kedua ada namanya concrete jacketing. Jacketing itu misalkan kolom ukurannya 30 kali 30, kemudian diperbesar menjadi 50 kali 50, itu namanya jacketing. Jadi menggunakan grouting ya, diperbesar. Kolomnya diperbesar dengan menggunakan grouting. Grouting itu kayak apa Pak? Semen apa itu? Grouting itu semen khusus mutu tinggi, dia sifatnya non shrink, jadi dia nggak menyusut gitu. Kalau semen umumnya kan dia ada sifat penyusut dan mengembang ya. Oh, setelah
kadar airnya berkurang dia menyusut gitu Ya, Pak, ya? Maksudnya, kalau semen biasa pasti akan menyusut. Tapi kalau keistimewaan semen growting itu dia nggak menyusut. Jadi bisa meminimalkan adanya keretakan. oh gitu. Ya, karena dia nggak menyusut. Ya, kalau misalkan balok minta diperbesar, harus diperbesar itu bisa dengan menggunakan jacketing itu, Pak. Jacketing ya Pak ya. Ya, itu metode yang kedua. Heeh. Dan metode yang ketiga itu dengan namanya carbon wrap. Karbon apa? Carbon wrap. Istilahnya Iya. Lidah saya lidah orang Jawa guys. Jadi saya ngomong wrap nggak bisa. kebetulan saya Karbon wrap ya gitu ya. ya, saya lahir di Eropa jadi kebetulan lidah Ya saya kebenaran Pak, makanya Bapak kalau bilang wrap sangat apa itu pasti sekali. Ya Pak lanjut Pak, gimana tadi Pak? Karbon wrap tadi terus. carbon wrap itu biasanya dia tidak bekerja sendirian, kadang dikombinasi dengan growting, kadang dikombinasi dengan patching. Karena carbon wrap itu merupakan external reinforcement. Jadi kalau kita orang awam tahunya kan besi ditanam dalam beton. Itu namanya internal reinforcement. Jadi besi yang ditanam dalam beton. Beton. Tapi kalau biasa Pak ya gitu Pak. ya, kalau carbon wrap itu besi yang ditaruh di luar beton, tapi besinya dalam bentuk diwakili oleh karbon Oh, itu. iya. Karena dia lokasinya di luar beton. Jadi karbon itu kan sifatnya dia bebas korosi. Kalau besi ditaruh di luar beton pasti kan akan korosi. Tapi kalau karbon itu dia nggak bisa korosi. Dan Bisa juga korosi. kekuatannya bisa 10 kali kekuatan besi biasa. Mantap Pak ya, kayak itu Pak ya. Berarti dengan metode karbon tadi udah bisa itu Pak ya, udah maksudnya udah bisa menambah kekuatan bangunan tersebut Pak ya. Pasti, Pak ya. pasti. Jadi ya memang metode ini 3 metode yang mau dipakai ini memang harus disarankan oleh seorang tenaga ahli yang expert di bidang building repair itu Pak. Nggak sembarang orang bisa menentukan misalkan dia harus jacketing berapa senti atau dia harus dipasang karbon ukuran berapa, lebar berapa, itu nggak sembarang orang bisa. Jadi harus melalui langkah-langkah yang bisa dilaksanakan hanya oleh seorang expertnya Pak. Ya. Terus kalau untuk pemasangan karbon itu Pak ya, itu pemasangannya itu acak apa dihitung dulu kekuatan betonnya tersebut sehingga ada hasil harus ada ukuran karbon sekian terusan harus tempel sekian jarak sekian gitu Pak ya, apa gimana Pak? Ya. Kalau untuk pemasangan karbon seperti itu Pak. Jadi memang pemasangannya itu bermacam-macam Pak ya. Ada yang dia harus full ngeblok gitu, ada yang dia cukup kayak sirip-sirip itu aja, ada yang dia kayak dianyam kayak tikar gitu. Jadi bermacam-macam tergantung iya, tergantung kebutuhan sama analisa dari expert tadi. Jadi saya menjelaskan harus gimana itu agak susah karena memang kasusnya bermacam-macam. Oh iya. Kasusnya bermacam-macam dan pemasangannya juga akan bermacam-macam tergantung kasusnya tersebut itu. kasus. Iya. Jadi memang harus langkahnya panjang lah, harus expert yang tahu gitu ya Pak. Itu karbon itu masangnya gimana Pak? Dipaku apa gimana Pak ya? Jadi Masang dia karbon sendiri itu, Pak? Apa ada chemical yang lain untuk ada mensupport karbon ada itu sendiri? material khusus untuk masang karbon tersebut Pak. Jadi dia sistemnya itu pakai resin, tapi resinnya bukan resin biasa Pak ya, bukan resin kayak di gelodok itu bukan. Oh Jadi, bukan ya? resinnya khusus. Oh, khusus untuk ya, untuk karbon wrap itu ya? tersebut. Jadi masangnya dengan dilem sebenarnya dia. Dilem Oh, dengan dilem. menggunakan resin yang dia memang resinnya khusus untuk karbon tersebut. Jadi bukan resin yang di toko-toko biasa. Oh ya berarti khusus Pak ya? Iya. Nah itu materialnya ada di Indonesia apa gimana enggak? Itu materialnya memang import. Oh import. Import, Dari tapi luar ya? imported dari Indonesia sudah banyak Pak. Jadi merek-merek yang memang di pasaran memang orang awam mungkin asing di telinga orang awam, tapi untuk di dunia repair ini udah sangat familiar dengan ya. merek-merek tersebut. Iya. Berarti untuk pemasangan karbon tadi itu Pak ya, dia disupport sama resin tadi Pak ya, Iya. lem tadi itu Pak ya. Terusan yang pertama tadi kan saya dengar kayak steel plate bonding apa namanya tadi? Ya, steel plate. Ya, ibaratnya Steel plate ya. Itu perkuatan dengan pemasangannya baja. gimana itu Pak? Itu juga macam-macam Cara Pak, gimana? tergantung kasusnya juga. Jadi misalkan lantai misalkan kurang kuat,
bisa ditambah dengan balok WF yang banyak orang pakai, itu juga termasuk kekuatan dengan baja. Di penambahan balok, kemudian kolom yang ditambah dengan WF juga bisa, di kiri kanannya dipasang WF untuk menambah kekuatan kolom. Kemudian kolom yang dibungkus dengan plat baja juga bisa. Oh, bisa Pak ya. Dikekang, berarti kolom itu dikekang dengan plat baja gitu. Disabuk gitu Pak ya. Disabuk. Disabuk. Betul, betul. Kalau tadi kan udah langkah pertama pakai steel plat bonding, terus yang ketiga tadi pakai carbon wrap, yang kedua tadi sistem jaketing Pak ya. Jaketing itu dia dicor pakai grouting saja apa di dalam grouting itu ada tambah cuangan apa gimana Pak? Ya. Kalau sistem kerjanya Pak. Jadi jaketing itu kan dia menggabungkan dua material yang berbeda Pak ya. Jadi yang pertama material misalkan kolom, kita ambil contoh kolom itu kan sudah ada beton lamanya. Oh, beton existing gitu ya. Beton Kolom existing gitu ya. Kita mau tambahin dengan beton baru yang materialnya dari grouting. Itu kan kita menggabungkan dua material yang berbeda. Nah, dua material yang berbeda itu kan nggak mungkin dia bisa langsung menyatu Pak. Bisa langsung menyatu nggak mungkin. Karena dia material yang berbeda dan umur yang berbeda juga. Satu lama, satu baru. Jadi harus digabungkan dua material yang berbeda tersebut. Penggabungannya itu pertama dengan sir konektor. Sir konektor ya. Dan kita tambahin sir konektor. Stack itu Pak ya, sir konektor Pak. Terus yang kedua pakai bonding. Bondingnya juga khusus Pak. Bonding itu biasanya semacam apa Pak? Semacam lem Pak, lem beton. Oh, lem. Lem Kayak beton. lem perekat itu ya? Iya, lem kalau beton. biasa Beton kita lama pakai beton kan baru ya? SBR. Oh Dia iya. memang lem khusus untuk menyambungkan beton lama dan beton baru. Oh iya. Iya. Jadi mungkin untuk lebih lengkapnya mungkin para pemirsa di rumah bisa nanti menghubungi kita ya ya pasti Pak. ntar ya itu Pak dicantumkan aja apa itu nomor HP-nya biar mungkin teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang di luar sana membutuhkan jasa untuk perkuatan gedung dan lain-lain bisa langsung kontak nomor. Ya, nanti saya kasih nomor HP, nomor rekening juga saya kasih. Oh iya. Iya pasti tuh Pak. Ya. Karena proyek kalau nggak ada duit mah nggak bisa jalan juga Ya, Pak. harus nomor rekening itu harus. Ya tadi masalah grouting tadi Pak ya. Itu grouting tadi itu untuk kekuatannya apa sama dengan beton yang lama? Kan biasanya kalau kolom-kolom umumnya kolom-kolom beton biasanya kan pakai apa itu K360 atau K300 itu dengan grouting sendiri itu apakah mutunya sama dengan mutu beton yang sudah ada yang maksudnya sudah existing tadi itu gimana Pak? Ya. Jadi karena kasusnya tuh grouting itu kan kita memperkuat bangunan yang sudah ada Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk memperkuat itu harusnya tuh mutu beton itu jauh lebih tinggi daripada mutu beton yang lama. Karena kita namanya aja memperkuat. Memperkuat kan harus dengan material yang jauh lebih baik. Oh, jauh lebih kuat Ya nggak mungkin mutunya lebih jelek atau sama sih masih mungkin ya. Tapi kalau lebih jelek nggak mungkin. Yang jelas grouting itu pasti mutunya lebih tinggi. Karena grouting di lapangan itu mutu paling rendah itu FC50 Pak, atau biasa disebut orang K600. Oh, K600. Mutu paling rendah Pak, itu Pak. Ya. Itu K600 itu dalam umur berapa Pak? Umur 28 hari. Oh, itu umur matangnya Pak. Iya. 28 hari Pak ya. Itu bisa minimal itu yang mutunya beda-beda. Yang paling rendah itu K600, ada K700, K800. Oh, tergantung keperluan. Pak, ya. Oh iya. Dan gini Pak, apa itu saran untuk saya sendiri atau buat teman-teman atau bapak ibu yang di luar sana mungkin sudah terkadung bangun suatu bangunan dan bangunan itu sudah bermasalah, itu solusi atau saran dari bapak itu apa Pak ya? Mungkin bapak bisa menjelaskan kepada kami agar kami bisa bisa mengambil langkah yang tepat gitu Pak, biar nggak salah. Takutnya kalau kita mengambil salah langkah kita ya rugi material, rugi dana juga, rugi waktu juga. Mungkin Bapak punya masukan Pak mengenai hal itu Pak? Makasih Pak. Jadi kata orang bijak Pak ya, itu the right man on the right place. Apa artinya itu Pak? The right man on the right job. Ya. Oh iya. Jadi kata Nabi Muhammad juga Pak ya, serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancurannya. Wis, gitu. Intinya gitu. Jadi kalau mungkin
Bapak Ibu di rumah, para pemirsa sekalian mempunyai gedung atau rumah atau mungkin ruko atau mungkin tempat kontrakan, kos-kosan yang ada sedikit masalah atau mungkin lebih dari sedikit masalah, bisa menghubungi orang yang ahli. Jangan mungkin asal comot tenaga kerja. Asal tukang gitu, Pak. Iya, takutnya nanti tidak menyelesaikan masalah tepat pada masalahnya gitu Pak. Jadi mungkin masalahnya di A tapi yang diselesaikan di B. Jadi tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Tapi kalau para ahlinya kan bisa menganalisa dan solusinya itu tepat pada masalah, sasaran itu, tepat Pak, ya. sasaran ya gitu Pak. Jadi saran saya carilah para ahlinya, jangan ya. Ya mungkin ya kalau di tempat saya ada yang rusak mungkin bisa menghubungi Bapak, Pak ya. Maksudnya kalau bangunan gedung saya yang di mana itu, Pak? Di kampung, Pak. Di kampung ada yang rusak mungkin Bapak bisa saya undang ke sana untuk melihat-lihat, Pak ya. Iya. Kalau ada kerusakan, Pak. Tapi Baik. kalau belum ada kerusakan ya Bapak ntar saya kabar gitu aja, Pak ya. Oke, Pak Taufiq, mungkin gitu aja. Terima kasih atas kehadiran Bapak di sini dan ngulik-ngulik ilmunya beliau, dan beliau sudah menyampaikan beberapa hal-hal yang penting mengenai perkuatan building yang mana dalam kasus ini sudah banyak terjadi di Indonesia ya umumnya ya, dan khususnya di kota Jakarta ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk untuk komennya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum, mungkin teman-teman yang di sana mungkin masih belum ada yang masih belum ada yang tahu secara detail, mungkin bisa komen aja di kolom komentar atau bisa menghubungi nomor telepon yang sudah saya cantumkan, yaitu nomornya Bapak Taufiq ya, di bawah ya. Ntar bisa menghubungi beliau dan beliau insya Allah akan merespon Bapak dan memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di bangunan Bapak sekalian ya. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih ya atas perhatiannya, dan saya akan kembali lagi ke video selanjutnya yang tentunya membahas soal repair building lagi dengan tema yang berbeda. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Bango, sang Bangau.